Cek. Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH season 5 episode ke-137. Edian ya guys ya, udah 137 aja nih. Padahal episode aslinya tuh masih 93 gitu kan. Ya pokoknya ya guys ya nih ya, ini kasih tahu lagi nih buat yang masih bertinyi-tinyi ya. Berhubung nih rada-rada bangke tuh ya, itu si studionya gitu udah mau diedit gimana pun masih aja diklaim manual gitu ya. Entahlah ya, mungkin ada dendam kesumat apa gitu ya guys ya, nggak tahu nih sama Cakradiva alias Ginosis gitu ya, si antek dajalnya gitu. Pokoknya kalian nontonnya nanti bisik-bisik aja ya guys ya di Facebooknya Cakradiva, oke? Moga aja tuh nggak dengar tuh si Bambang antek-antek aula jiwanya studio BTTH ya guys ya. Ya seperti biasa kita review dulu spoiler di episode sebelumnya. Udah nonton kan? Dimana setelah tertidur panjang selama 1 tahun, Shoyan akhirnya kembali melihat dunia sebagai Dozun bintang 1 dan langsung terlibat misi penting, yaitu mendapatkan buah bayi jiwa di reruntuhan kuno wilayah binatang demi memulihkan kembali ki spiritual Abah Yolo yang dikuras oleh aula jiwa. Di wilayah binatang, Shoyan juga langsung terlibat baku hantam dengan pavilion petir angin yang sekarang tuh lagi ada di episode aslinya ya guys ya, yang kurang asemnya berebut perkemahan pavilion bintang jatuh, sehingga Shoyan pun harus turun tangan melindungi harga diri pavilion sebagai kepala muda, sampai dengan membuat perhitungan dengan Le Junje yang didukung oleh 2 tetua suku binatang yang sok kerasnya minta ampun ya guys ya. Ini misi balas dendamnya Shoyan ini mantap kali ya. Nah namun jajaran 3 elit Dozun itu auto kena mental ketika ternyata Shoyan tidaklah datang sendirian sebagai Dozun krucil, namun juga membawa 3 elit Dozun murni sebagai backingan. Shoyan ini ya masih Dozong aja udah lawan Dozun, apalagi lawan pas dia jadi Dozun ya lawannya bangseng atau nggak punya otak itu emang ya lawan-lawannya Shoyan yang sok keras itu. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos kuy. 4 aula besar terjerat seperti naga raksasa menciptakan tekanan kuat hingga mengguncang trio WW Liu Zunze dan memaksa 3 Dozun itu untuk terus mundur sejauh 2 langkah. Aura agung yang tiba-tiba meletus itu juga menimbulkan keributan di seantero pegunungan tulang, bergunjing tentang habisnya pavilion petir angin karena jajaran 4 elit Dozun adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh pavilion pemilik gerakan 3000 petir itu selama pendiriannya. Liu Zunze hanya bisa bengong bego melihat kekuatan yang dibawa oleh pavilion bintang jatuh, di mana kekuatan Shoishan dan Tianhuo bahkan bisa dibandingkan dengannya sebagai Dozun bintang 3. Badai besar melanda hati kepala pavilion petir angin tersebut, memikirkan betapa pavilion bintang jatuh sebagai faksi yang lebih muda dari pavilionnya ternyata mampu mengeluarkan kekuatan seenggak otak ini. Seperti situasi tidak bisa menjadi lebih buruk lagi untuk Le Zunze setelah Shoyan bawa geng tawurannya 2 tetua suku binatang iblis alias Maung dan Anying auto merubah ekspresinya sebelum kemudian mundur alon-alon karena berpikir jika menyinggung 4 Dozun akan merepotkan bagi mereka. Ekspresi Le Zunze sedalam air saat mensatap tajam Shoyan sebelum berdesis marah, berkata jika dia tahu bocil FF ini akan berulah, sudah pasti dia akan membunuh Mang Oyen secara pribadi bertahun lalu. Shoyan sih hanya tersenyum tipis mendengar sumpah serapah Le Junje sebelum sekali lagi mempersilahkan kepala pavilion petir angin itu untuk membawa seluruh antek-antek dajalnya pergi dari tempat ini. Nah, Le Junje hanya bisa menekan amarah di hatinya sebelum berjalan menuju ke kaki gunung dengan diikuti oleh murid-murid pavilion petir angin yang berwajah muram. Sorakan segera meletus di antara para murid pavilion bintang jatuh saat mereka menyaksikan anak kampung sebelah diusir Mang Oyen dengan begitu menyedihkan. Shoyan tersenyum menerima sorakan penuh hormat dari murid-murid pavilion bintang jatuh sebelum kemudian mengarahkan semua orang untuk mulai membangun kembali tenda mereka. Ya sih, Oyen masih baik-baik hati ya. Kalau Cakradiva digituin sih pengennya sih langsung digeprek aja tuh Le Zunze sok keras ya guys ya, biar nggak bikin ulah gitu di kedepan harinya.
Meskipun saat ini Pavilion Bintang Jatuh tidak salah lagi diliputi oleh euforia, Mu Qingluan mengingatkan Xiaoyan jika Pavilion Petir Angin tidak mungkin akan menerima penghinaan ini begitu saja dan meminta rekan sesama murid pendiri pavilion itu untuk berhati-hati. Xiaoyan mengangguk sedikit ketika menerima peringatan Mu Qingluan, mengatakan jika tujuan mereka hanyalah buah bayi jiwa dan tidak akan berkompromi kepada siapapun yang menghalanginya untuk mendapatkan benda tersebut. Entah itu Pavilion Petir Angin, Phoenix Api Surgawi, The Nurul, ibu-ibu sen kanan belok kiri, maupun pemain Mobile Legends. Xiaoyan beralih ke Panatuahu dan menanyakan hasil investigasi tentang reruntuhan kuno, dan Panatua Pavilion Bintang Jatuh itu langsung bercerita panjang lebar tentang betapa dalam puluhan bahkan ratusan tahun tidak ada satupun elit Dozun yang berhasil memasuki reruntuhan karena adanya segel spasial yang dibentuk oleh seorang Doseng. Untungnya segel itu secara perlahan mulai tipis, dinilai akan segera menyebar dalam beberapa hari, dan karena itulah mulai menimbulkan gonjang-ganjing di dataran tengah. Xiaoyan juga sempat menanyakan tentang adanya informasi tentang Aula Jiwa, namun berhubung organisasi itu sangatlah misterius, Panatuahu maupun Panatuaki sama sekali tidak mendengar informasi tentangnya. Lebih dari itu, menurut Mu Qingluan yang lebih perlu diwaspadai adalah penguasa pegunungan tulang alias Piton 9 Tanah yang dalam, di mana salah satu dari binatang iblis puncak di benua itu memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk menutup pegunungan, namun anehnya memilih untuk membiarkan informasi tentang reruntuhan kuno menyebar. Tapi ternyata menurut Tetua Hu, saat ini Piton 9 Tanah tengah mengalami bencana karena ada ahli misterius yang dengan sengaja mencari ahli-ahli kuat mereka untuk dibantai secara aneh. Informasi ini jelas adalah sesuatu yang membagongkan dan yang membuat semua orang bertinyi-tinyi. Siapa orang yang dengan begitu beraninya menyinggung Akemsi, macan Piton 9 Tanah seperti ini? Meskipun hilangnya ahli-ahli Piton 9 Tanah ini adalah hal yang aneh, tapi pada akhirnya Xiaoyan meminta rombongannya untuk tidak membahas hal yang tidak ada hubungannya dengan mereka dan kembali fokus untuk mengamati situasi pegunungan sampai mereka bisa mendapatkan buah bayi jiwa nanti. Setelah mengusir orang-orang Pavilion Petir Angin yang sok kerasnya minta ampun, rombongan Pavilion Bintang Jatuh menghabiskan waktu untuk berlatih, dan tanpa terasa 3 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian, di mana setelah pemantauan berkala atas kecepatan perubahan segel diprediksi akan benar-benar hilang dalam waktu paling lama 2 hari, dan selama waktu itu Xiaoyan menghabiskan waktu untuk memikirkan Deshun beserta klan Gunya yang legendaris, dan Kanjeng mendesah juga anak mereka yang entah sudah lahir apa belum. Masih asyik ngelamunin ayang-ayangnya, Xiaoyan diganggu dengan kemunculan sesosok bayangan hitam dengan topeng hijau yang gak ada angin, gak ada hujan, menghancurkan tenda tempat Xian berada. Si Loli gemes jelas saja atuh langsung meraung marah sambil meledakkan cahaya naga ungu di wajahnya. Disusul kemunculan Xiaoyishan, Tianhuo, dan Xiongzan yang turut juga membantu Xian. Melihat banyak orang mulai bermunculan, si bayangan hitam akhirnya memutuskan untuk berbalik menuju hutan yang dalam, membuat Xiaoyan dengan cepat mengejar bayangan hitam itu dengan api menyebar di tinjunya. Ketika Xiaoyan sedang mengejar, bayangan lain tiba-tiba muncul di belakangnya, membuat Xiaoyan mau tidak mau mengalihkan perhatian dan segera terlibat tabrakan pukulan yang menyebabkan badai dahsyat. Belum sampai Xiaoyan memulihkan diri dari tabrakan, bayangan hitam itu kembali melesat ke pegunungan yang dalam sebelum akhirnya menghilang. Xiaoyan bertinyi-tinyi apa yang dituju oleh bayangan hitam dengan menyerang Xian, namun belum sampai menemukan jawabannya, Xiaoyan sudah dikejutkan dengan kemunculan beberapa sosok yang tidak lain berasal dari suku Piton 9 Tanah yang dalam. Tampaknya suku Piton 9 Tanah juga mengejar sosok bayangan hitam dan sempat ingin membawa Xiaoyan ke markas mereka kalau saja tidak menyadari Xiaoyan adalah elit Dozun.
Tapi berhubung mereka paham jika Shoyan bukanlah praktisi ecek-ecek, pasukan Piton 9 Tanah pun akhirnya pergi dan Shoyan berbalik kembali ke puncak gunung sambil bertinyi-tinyi kenapa bayangan hitam misterius itu menyerang Jian. Jian sendiri mampu merasakan jika bayangan hitam sempat mengeluarkan cahaya hijau yang membuatnya merasa hampir dikendalikan sebelum diselamatkan oleh garis keturunan naga void kunonya. Fakta ini cukup membuat semua orang paham jika bayangan hitam yang menyerang Jian bukanlah orang biasa dan mereka bertanya-tanya sejak kapan orang misterius yang mampu mengendalikan orang lain muncul di dataran tengah. Setelah mengumpulkan satu demi satu informasi, akhirnya Shoyan menyimpulkan jika sepertinya orang yang menghentikannya sebelumnya adalah ahli Piton 9 Tanah yang menghilang karena telah dikendalikan oleh bayangan hitam dan berhubung Jian sudah ditargetkan, maka si Loli gemes dilarang ngebolang sendirian selama di wilayah binatang. 2 hari mengalir dengan tenang seperti pasir di antara jari-jari seseorang dan akhirnya khalayak ramai yang telah berkumpul di pegunungan tulang mulai bergegas ke tempat di mana reruntuhan kuno berada. Karena reruntuhan itu kemungkinan akan menimbulkan pertarungan berbahaya, maka hanya kelompok kecil Shoyan saja yang akan memasuki reruntuhan sementara tetua dan murid Pavilion Bintang Jatuh akan tetap berada di perkemahan. Shoyan melihat ada begitu banyak praktisi kuat, bahkan elit-elit Dozun pun tidak bisa menahan diri berhubung ada teknik Do kelas Tian di dalam reruntuhan. Shoyan sendiri tidak berharap sama sekali mendapatkan teknik tingkat tinggi itu, namun dia hanya penasaran apa yang akan terjadi apabila teknik Do kelas Tian diadu dengan teratai api pemusnahan. Masih asyik melamun, Shoyan dan semua orang di gunung tiba-tiba dikejutkan dengan gelombang getaran dahsyat dari reruntuhan kuno, di mana gelombang dahsyat itu mengguncang jenis riang yang sangat ganas seperti gunung berapi. Sepersekian detik kemudian, ruang di sekitar Shoyan terdistorsi disusul dengan keledakan yang muncul seperti kaca yang rapuh, menandakan segel spasial yang diciptakan oleh elit Doseng telah sepenuhnya runtuh. Shoyan mengarahkan kelompoknya untuk mundur, sementara ahli-ahli lain yang sok keras maju duluan akhirnya ditekan oleh ledakan badai yang muncul setelah segel spasial musnah. Baru setelah ledakan telah mereda, Shoyan melambaikan tangannya sebelum tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke lautan tulang. Lautan tulang di dalam reruntuhan kuno sangatlah luas dan ada semacam puncak gunung yang menjulang tinggi di tengah lautan tulang. Lautan itu ditutupi oleh kabut putih yang pekat dan semakin jauh Shoyan masuk ke dalam lautan tulang, mereka akhirnya sampai di hadapan sebuah aula besar berukuran 10.000 kaki yang tampak seperti gunung kecil. Aula besar berwarna merah cerah itu tampak sangat mencolok hingga membuat Shoyan geleng-geleng kepala sebelum memimpin semua orang untuk mendarat sejauh 100 meter. Tidak hanya Shoyan yang menunggu, ahli-ahli lain yang menyerbu pegunungan tulang juga nampaknya tidak mau ceroboh memasuki aula karena mereka percaya seorang Doseng legendaris tidak mungkin meninggalkan aula ini tanpa pertahanan begitu saja. Sementara Shoyan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata sedingin es ditembakkan, membuat Shoyan buru-buru menoleh hanya untuk melihat seorang perempuan rupawan dengan rambut merah berbentuk poniks yang tidak lain dan tidak bukan adalah kepala pavilion petir angin muda Feng Qing'er. Shoyan mengangkat sebelah alisnya ketika melihat Feng Qing'er. Juga banyak orang berkerumun di sampingnya, termasuk seorang pria muda berambut putih yang kemungkinan besar berasal dari suku Poniks Iblis Surga. Feng Qing'er sendiri juga terlibat obrolan serius dengan si pemuda berambut putih membicarakan Shoyan yang baru setahun tidak bertemu, tiba-tiba udah jadi dojun aja. Meskipun begitu, Feng Qing'er tampaknya memiliki kepercayaan kepada pria berambut putih di sisinya, menunjukkan bahwa pemuda itu seharusnya memiliki kekuatan yang cukup besar untuk berurusan dengan Shoyan. Shoyan juga merasakan niat membunuh pria berambut putih yang secara mengejutkan juga merupakan seorang elit Dozun. Meskipun Shoyan cukup terkejut Poniks Iblis Surga memiliki Dozun muda semacam ini, namun Shoyan cukup percaya diri selama yang dia lawan bukanlah Dozun bintang 5, maka dia pasti bisa menggeprek mereka dengan cukup mudah.
Nah, yang menjadi masalah adalah Mang Oyen yang emang dasarnya hobi tawuran ini tidak hanya memiliki pavilion petir angin dan suku Phoenix Iblis Surga saja, karena setelah diamati ada juga ahli dari lembah sungai es dan sekte Suan mendalam yang turut serta dalam perburuan harta karun kuno ini. Choyan baru saja geleng-geleng kepala pasrah menyadari bahwa dia memiliki begitu banyak musuh sebelum kemudian dikejutkan oleh sapaan seorang gadis berpakaian merah yang tidak lain adalah Tuan Putri Lembah Api Bekorbar Tang Woer. Tidak hanya Tang Woer, bapaknya alias Tang Zen pun juga menghampiri Choyan dengan gestur ramah, membuat musuh-musuh Choyan auto mengerutkan alis melihat Kang Pak Boy satu ini ternyata memiliki hubungan baik dengan faksi kuat dataran tengah seperti Lembah Api Bekorbar. Tang Zen juga tanpa ragu sedikit pun menawarkan bantuannya jika Choyan butuh, melihat jika sepertinya pemuda itu berada dalam situasi yang kurang menguntungkan di reruntuhan kuno ini. Choyan tersenyum dan mengangguk mendengar dukungan yang diberikan Tang Zen kepadanya, di mana memang selain Lembah Api Bekobar memiliki utang budi atas penyempurna ampil untuk Tang Woer, saat ini Choyan adalah guru alkemis tingkat 8 yang bisa dibilang salah satu tokoh luar biasa bahkan di seluruh benua Doki. Baru setelah bertukar basa-basi sejenak dengan Tang Zen, Choyan dan semua orang di depan aula dibuat gonjang-ganjing sekali lagi setelah menyadari bahwa pintu masuk aula telah dibuka, membuat lautan manusia itu berubah menjadi keributan ketika mereka berbondong-bondong menyerbu aula kayak takut ketinggalan kereta. Choyan sekali lagi memilih untuk tidak ceroboh, dan benar saja karena setelah orang-orang masuk terowongan hitam di pintu masuk aula berubah menjadi merah sebelum kemudian menciptakan nyala api yang berusaha membakar orang-orang. Melihat pertahanan jalur api ini, para ahli langsung meledakkan doki agung di tubuh mereka untuk mempertahankan diri. Sementara kelompok Choyan justru tampak sangat percaya diri karena pemimpin mereka memiliki 4 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Dan tepat ketika Choyan meledakkan api 3000 teratai hati dalam tubuhnya, Tang Zen sekali lagi harus dibuat menganga melihat betapa aneh api surgawi Choyan, sekaligus membuatnya semakin yakin jika bocil FF1 ini memang sangatlah menakutkan. Dengan bantuan api surgawi, kelompok Choyan melaju dengan cukup cepat di dalam terowongan api, dan dalam beberapa menit mereka bisa melewati ahli-ahli lain yang masuk lebih dulu, bahkan mulai mengejar rombongan lembah sungai es hingga membuat Bing Zunze auto menengus kesal. Kepala lembah sungai es itu segera melambaikan lengan bajunya yang besar, meningkatkan kecepatannya sebelum akhirnya menghilang dari pandangan kelompok Choyan. Lembah sungai es jelas masih menunjukkan pertentangan dengan Choyan, namun dengan kekuatan kelompoknya saat ini, bahkan Bing Zunze sama sekali tidak meninggalkan setitik pun ketakutan di hatinya. Choyan juga turut meningkatkan kecepatannya, membuat kelompok berselimut api itu berubah menjadi cahaya api yang melesat secara eksplosif menuju ujung jalur api. Namun anehnya Choyan tidak juga menemukan ujung jalur api maupun lembah sungai es yang sudah mendahului mereka, padahal Choyan yakin jika kecepatannya lebih tinggi dibanding Bing Zunze. Choyan segera memutar otak sebelum akhirnya menemukan jika sepertinya jalur api ini hanyalah jebakan dan pintu masuk yang sebenarnya tersembunyi di antara terowongan api tak berujung. Kemungkinan lembah sungai es sudah menemukan pintu masuk aslinya, dan setelah mengamati jika kanan kiri mereka sepenuhnya tersusun dari dinding magma, maka Choyan pun menyimpulkan jika kemungkinan besar pintu masuk berada di bawah terowongan api. Tidak mau membuang lebih banyak waktu, Choyan menebakkan selimut api 3000 teratai hatinya sebelum menyelam ke dalam lautan magma dan akhirnya sampai di sebuah udara kosong yang merupakan sebuah tanah dingin. Choyan mengedarkan pandangan dan menemukan semacam alun-alun yang sudah diisi oleh beberapa orang, mengarahkan kelompoknya untuk mendekati alun-alun itu dan bersiap mendapatkan buah bayi jiwa. Kemunculan Choyan membuat Bing Zunze yang sudah datang lebih dulu auto cemberut, namun tatapan penuh kekesalan itu diabaikan sepenuhnya oleh Choyan yang memilih untuk menunggu di tepi alun-alun. Choyan mengalihkan pandangan ke sebuah pintu tua yang dijaga oleh 10 boneka iblis bumi di depannya. Choyan yang sudah berpengalaman dengan ujang memahami jika 10 boneka iblis bumi sebenarnya sudah merupakan pertahanan yang cukup kuat, namun masih jauh jika mereka berharap dapat menghentikan seorang elit Dozun.
Shoyan secara alami tidak mau membuang tenaga untuk menyerang boneka-boneka itu karena dia yakin akan ada orang lain yang melakukannya lebih dulu. Dan benar saja beberapa saat kemudian seorang Dozun melangkah mendekati pintu aula, dan ketika berada di sekitar 100 kaki di depan pintu batu, 10 patung seperti sosok yang tidak bergerak itu mengeluarkan suara retak tulang yang rendah sebelum memunculkan tombak di tangannya dan menyerang ke arah si lelaki tua berame-rame. Dozun tua yang ya seperti biasa kita sebut aja dia Bambang dengan percaya diri mengalahkan boneka-boneka itu karena memang jarak kekuatan seorang elit Dozun dan elit Dozong sangatlah jauh. Namun tepat ketika hampir dikalahkan, 10 boneka mundur dengan cara yang aneh sebelum akhirnya membentuk sebuah formasi yang tidak kalah anehnya. Yang membagongkan adalah tepat ketika formasi dibentuk, tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh membuat cahaya perak di salah satu kulit boneka iblis bumi meredup sebelum kemudian digantikan dengan cahaya emas yang menandakan boneka iblis bumi itu telah berevolusi menjadi boneka iblis langit. Shoyan menahan diri untuk tidak misu-misu melihat bagaimana boneka iblis bumi peninggalan elit Doseng ini berevolusi dengan begitu mudah, sementara dia mengeluarkan begitu banyak upaya, tenaga, daya, dan biaya 271 triliun untuk membuat Ujang menjadi boneka iblis langit. Sementara Shoyan meratapi nasib Ujang, si Bambang yang sebelumnya sangat percaya diri melawan 10 boneka iblis bumi auto dibuat ketar-ketir karena sekarang boneka iblis langit ini memiliki kekuatan yang setara dengan bintang 2 Dozun. Dan benar saja setelah boneka iblis berevolusi, Bambang benar-benar kesulitan mengatasi serangannya, membuat orang-orang yang menonton pun menjadi ketakutan kalau dipaksa mengatasi boneka level Dozun ini. Nah, tapi setelah dipikir-pikir lagi, Shoyan jadi tertarik dengan kekuatan formasi boneka iblis bumi ini, berpikir apa jadinya kekuatan Ujang kalau didukung oleh formasi boneka iblis. Akhirnya Shoyan pun memutuskan untuk turun tangan sendiri menyerang boneka iblis bumi, membuat seorang elit Dozun langsung mengikutinya karena dia juga tertarik dengan kekuatan boneka iblis bumi. Tampak tidak begitu memperdulikan Dozun berambut putih itu, Shoyan segera menyebarkan kekuatan spiritualnya, berpikir untuk menggantikan kekuatan spiritual yang sudah tertanam di boneka iblis bumi sebelumnya. Pria berambut putih paham jelas apa yang dimaksudkan oleh Shoyan, dan berhubung dia tidak dapat menghentikan pemuda itu, maka si Dozun berambut putih pun memutuskan untuk menghancurkan boneka iblis bumi yang diinginkan oleh Shoyan. Namun belum sampai merealisasikan tujuannya, si bapak-bapak yang kita sebut aja dia Romli sudah dihentikan oleh kemunculan boneka iblis langit lain. Siapa lagi kalau bukan Ujang? Romli hanya bisa menengus kesal ketika mengangkat kepalanya untuk melihat Shoyan yang perlahan membuka matanya sebelum benar-benar memasukkan 10 boneka iblis bumi ke dalam cincinnya. Semua orang auto melongo, tidak bisa berkata-kata melihat Shoyan benar-benar bisa menaklukkan 10 boneka iblis setara elit Dozun bintang 2 hanya dalam beberapa detik saja. Sementara itu Shoyan menghela napas senang karena sebenarnya dia tidak menemukan jejak spiritual apapun di dalam boneka, mengartikan bahwa siapapun bisa menaklukkan boneka-boneka itu kalau bergerak lebih cepat. Baru setelah 10 boneka iblis bumi hilang, pintu batu pun terbuka dan Shoyan kembali ke posisinya seolah tidak ingin menjadi orang pertama yang memasuki reruntuhan. Baru setelah ada ahli yang dengan tidak sabar memasuki aula, kelompok Shoyan pun dengan cepat menyerbu masuk, membuat semua orang auto berjulit memikirkan betapa liciknya bocil FF yang satu ini. Setelah memasuki pintu batu, Shoyan melihat pemandangan sebuah aula besar yang dipenuhi oleh koridor sebelum kemudian meminta Jian memimpin jalan untuk menemukan buah bayi jiwa dengan kemampuan deteksi bahan obatnya. Jian mengangguk kemudian bergegas menuju jalan setapak di sebelah kiri aula besar dan terbang sekitar 15 menit sebelum berhenti di hadapan sebuah pintu batu yang sangat kuno.
Tidak mau membuang banyak waktu, Shoyan pun segera mendorong pintu batu itu sekuat tenaga dan dibuat mupeng setengah mati setelah mengetahui jika di balik pintu batu itu terdapat hutan bahan obat kuno yang luar biasa. Xiongzhan bahkan banyak bisa tercengang melihat hutan kuno ini, memahami jika hutan tanaman obat di alam pil sama sekali bukan apa-apa dibanding hutan kuno ini. Meskipun hutan kuno ini sangatlah menggoda iman, namun Shoyan mengingatkan kelompoknya untuk berhati-hati karena pasti banyak binatang iblis kuno kuat yang tersebar di dalamnya. Mendengar itu, Jian hanya mendengus meminta Shoyan untuk jangan khawatir atu Aka, karena semuanya akan baik-baik saja selama kelompoknya mengikuti langkahnya dengan patuh. Nah, Shoyan yang memang sudah mengetahui identitas Jian mempercayai omongan besar gadis itu dan menjalani petualangan yang cukup panjang di dalam hutan selama si Loli gemes memimpin jalan. Ini teh Tokopedia. Tepat ketika Shoyan merasakan telah ada lebih banyak orang memasuki pintu batu, Jian berdecak gembira mengabarkan jika dia telah menemukan lokasi buah bayi jiwa sebelum mendaratkan tubuhnya di depan sebuah pohon besar. Hal yang muncul di depan kelompok Shoyan adalah danau besar setinggi 100 kaki di mana pada bagian tengah ada sebuah pulau dengan pohon kecil. Yang aneh yang tidak salah lagi adalah pohon iblis bayi jiwa. Xiongzhan berdecak Shoyan untuk segera mengambil apa yang mereka butuhkan, namun Jian melarangnya buru-buru karena pasti ada binatang iblis kuat yang menjaganya. Dan benar saja beberapa saat kemudian muncul sebuah bayangan besar dari dalam danau, di mana bayangan besar itu adalah naga semi menjangkau surga yang sebenarnya sudah punah di dunia luar. Namun meskipun berhadapan dengan seekor binatang iblis kuno, Jian tidak gentar sama sekali dan melompat turun dari dahan pohon, menyebarkan cahaya ungu dari tubuhnya yang kemudian berubah menjadi naga ungu besar setinggi 3 kaki. Gambaran naga void kuno itu meraung ke langit membuat keganasan di mata naga semi menjangkau surga menghilang sebelum berenang ke arah Jian seperti hewan peliharaan yang patuh. Jian menunjuk pohon iblis bayi jiwa di tengah danau membuat naga semi menjangkau surga buru-buru mengeluarkan tatapan sedih karena dia telah menjaga pohon ini selama puluhan tahun. Jian jadi ikut ngenes juga melihat peliharaan barunya pundung, membuat Shoyan buru-buru maju menangkupkan tangannya kepada naga semi menjangkau surga sebelum meminta maaf dan menawarkan 2 jenis pil obat yang memiliki beberapa efek pemurnian terhadap tubuh fisik magical beast serta rumput transformasi tubuh yang matang. Mata naga surga kuno auto berbinar melihat kompensasi yang diberikan Shoyan sebelum menelan obat-obat itu dan berenang ke dalam danau dengan puas. Baru setelah memberikan kompensasi yang setimpal untuk naga semi menjangkau surga, Shoyan pun bergegas ke tengah danau dan menemukan 2 buah emas seukuran kepalan tangan digantung di dalam pohon iblis jiwa. Menyadari sudah semakin banyak orang memasuki hutan kuno, Shoyan segera menciptakan kotak kayu dari pohon iblis jiwa sebelum menempatkan 2 buah emas itu di dalamnya dan menyimpannya dalam cincin. Hati Shoyan tampak seolah-olah telah dibebaskan dari batu yang berat saat dia menyimpan buah bayi jiwa ke dalam cincin penyimpanan dan berencana untuk mengajak teman-temannya bergegas meninggalkan tempat ini. Namun rencana Shoyan itu harus dipending karena dia menemukan Jian lagi bengong menatap bagian hutan yang dalam dengan ekspresi terkejut sebelum mengatakan bahwa di kedalaman hutan kuno ini ada sesuatu yang berasal dari garis keturunan naga void kuno sedang memanggilnya. Wah yolo, apa tuh yang manggil Jian? Apakah akan ada naga void kuno lain yang debut di BTTH? Atau jangan-jangan yang manggil Jian adalah bapaknya sendiri si Raja Naga Void kuno? Duh edan ya guys ya, lanjutnya nih.